Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Trisurya, di program Lentera Anugerah, di mana program ini tetap menyapa kita untuk setiap hari mendengarkan firman Tuhan sebelum kita mengawali segala aktivitas kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur bahwa kami tetap merasakan penyertaan-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Hingga di hari ini, sebelum kami mengawali segala aktivitas kami, biarlah firman Tuhan yang menyapa kami, agar itu menjadi penguatan dan juga pedoman bagi kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Kiranya Engkau berfirman bagi kami dan Roh Kudus mula yang menolong kami agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita terambil dari kitab Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikian firman-Nya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah berkarya melampaui batas duniawi. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat bagaimana kehidupan kita sebagai salah satu kehidupan di bangsa ini yang memiliki banyak sekali keragaman. Bahkan juga dalam gereja GKI Sumut juga memiliki banyak keragaman. Baik itu suku yang memang beragam di GKI Sumut, terkadang ini sebuah keindahan. Namun juga keberagaman ini sering terjadi membuat sebuah konflik. Karena ada batasan-batasan yang kita buat dalam kehidupan kita, dalam kita berkarya, dalam kita melayani, dalam kita mengasihi. Masih ada di antara kita yang memikirkan soal batasan-batasan. Baik itu suku, baik itu agama, dan hal lainnya yang membuat kita enggan untuk berbuat kasih, enggan untuk berkarya bagi orang lain. Pembacaan kita pada hari ini melihat sebuah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Dia berkarya menembus batasan-batasan duniawi. Kita melihat bahwa dalam kehidupan pelayan Tuhan Yesus, suatu ketika Dia bertemu dengan seorang perempuan dari Yunani. Nah, bagi pandangan orang Yahudi pada saat itu, memang mereka ini mengabaikan firman Tuhan demi mewujudkan adat istiadat bagi orang Yahudi. Pandangan mereka terhadap perempuan dari Sirofenisia ini ada dua hal. Yang pertama adalah dia seorang perempuan. Bagi orang Yahudi, perempuan itu adalah orang istilahnya dengan tidak memiliki kedudukan, sehingga dia tidak pantas untuk berbicara di depan umum. Dia adalah orang yang termasuk orang yang diabaikan kedudukannya. Nah, yang kedua, dia adalah orang Yunani.
Bagi orang Yahudi, di luar dari orang Yahudi adalah seorang yang kafir. Bagi mereka orang Yahudi tidak pantas untuk bergaul di luar Yahudi, karena itu menimbulkan sebuah kenajisan, dan itulah menurut pandangan adat istiadat dari Yahudi. Nah, tentu Tuhan Yesus melalui karyanya ingin menembus batasan-batasan yang ada di pikiran oleh orang-orang Yahudi ini, di mana dia berkarya bagi perempuan ini dengan cara menyembuhkan anak dari perempuan ini. Dan puji Tuhan, anak tersebut dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang mau kita lihat adalah bagaimana Tuhan Yesus berkarya melampaui batas-batas dunia yang ada pada saat itu. Nah, tentu teladan inilah yang mau kita ikuti, teladan inilah yang mau kita renungkan dalam kehidupan kita. Mungkin sekarang pola pikir kita mengasihi berkarya itu untuk satu agama saja, untuk satu suku saja, untuk adat yang sama. Tapi di luar itu mungkin kita tidak ingin menolong, tidak ingin berbuat kasih ataupun berkarya. Tapi mulai hari ini kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia menyelamatkan umat manusia, tidak memandang Bapak, Ibu, saudara-saudari dan juga saya dari suku apa, dengan cara adat yang bagaimana. Yang terpenting adalah sama seperti perempuan itu, dia mengharapkan belas kasihan dari Tuhan Yesus, dan kita pun adalah orang-orang yang mengharapkan belas kasihan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari kasih oleh Tuhan Kristus, kita berbuat kasih, kita berkarya menembus batasan-batasan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya menjadi penguatan buat kami, bahwa kami meneladani akan Tuhan Yesus yang mengasihi, yang berkarya melampaui batas-batas yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kiranya juga boleh kami terapkan dalam kehidupan kami, sehingga kami juga boleh mengasihi saudara-saudara yang berlainan dengan kami, agar benar-benar kasih Tuhan tercurah bagi seluruh kehidupan kami sebagai manusia. Terima kasih Bapa. Ampunkan dosa kesalahan kami agar kami layak menerima berkat Tuhan, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena kami kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menjadi saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.